Pernahkah kamu membayangkan bahwa makanan yang terlihat enak ternyata bisa membahayakan kesehatan? Ya, inilah pentingnya kita memahami pencemaran dan pemalsuan pangan. Dua ancaman serius yang bisa menurunkan mutu produk dan merusak kepercayaan konsumen. Di video ini, kita akan kupas bersama apa itu pencemaran, bagaimana bisa terjadi, dan seberapa besar bahayanya bagi kesehatan. Tak ketinggalan, kita juga akan bahas soal pemalsuan pangan, praktik curang yang sering terjadi demi keuntungan semata. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan kami. Almanda Meilani Aulia Dinda, Wahyuni Fadila Nurul Asmi, Mugi Tias Mandira. Makanan tampak lezat, tapi tunggu, apa jadinya kalau ternyata ada benda asing, racun, atau bahkan pemalsuan di dalamnya? Yuk, kenali pencemaran dan pemalsuan pangan, ancaman tersembunyi yang bisa merugikan kita semua. Pencemaran pangan adalah masuknya benda asing ke dalam makanan. Bisa terjadi secara tidak sengaja atau malah sengaja ditambahkan. Sedangkan pemalsuan pangan adalah aksi curang, menambahkan bahan tertentu untuk menipu konsumen seperti menambah volume atau menyamarkan mutu rendah. Pencemaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencemaran fisik. Ini terjadi ketika benda asing seperti batu kecil, serpihan plastik, rambut, atau potongan logam masuk ke dalam makanan. Selain membuat tidak nyaman saat dimakan, benda-benda ini juga bisa membahayakan kesehatan. Selanjutnya, pencemaran kimia. Jenis ini melibatkan zat-zat kimia berbahaya, seperti pestisida yang tertinggal di sayur dan buah, logam berat dari lingkungan tercemar, atau bahkan zat ilegal, seperti formalin dan pewarna tekstil yang seharusnya tidak digunakan dalam makanan. Kemudian ada pencemaran biologik, biasanya disebabkan oleh kontaminasi dari makhluk hidup seperti serangga, kotoran hewan, atau bangkai hewan kecil yang masuk ke dalam proses produksi atau penyimpanan makanan. Berikut ini adalah sumber kontaminasi pangan. Yang pertama ada propanan tanah, air, udara. Pada tahap ini, kontaminasi bisa berasal dari lingkungan tempat tanaman tumbuh atau hewan dibesarkan. Tanah mengandung logam berat, misalnya timbal, kadmium dari limbah industri, atau pestisida. Terkontaminasi mikroba patogen dari kotoran hewan atau pupuk kandang yang tidak matang sempurna. Air irigasi yang terkontaminasi limbah rumah tangga atau industri dapat membawa bakteri seperti E. coli, Salmonella, atau virus. Air tercemar bahan kimia seperti pestisida, herbisida, atau logam berat. Udara polutan dari industri atau kendaraan bermotor yang mengandung partikel debu, bahan kimia, atau mikroorganisme. Penularan spora jamur dari lingkungan sekitar yang dapat tumbuh pada hasil panen. Selama panen dan pasca panen, kontaminasi dapat terjadi karena praktik yang tidak higienis atau peralatan yang tidak bersih. Peralatan panen, jika tidak dibersihkan, dapat menjadi media penyebaran mikroba. Kontak langsung dengan pekerja. Pekerja yang tidak menjaga kebersihan tangan atau sakit dapat menularkan bakteri atau virus. Wadah penyimpanan hasil panen, jika digunakan berulang tanpa pencucian, bisa menjadi tempat tumbuhnya mikroba. Lingkungan penyimpanan, ruang yang lembab dan tidak bersih, dapat mendukung pertumbuhan. Mesin dan peralatan tidak dibersihkan atau disanitasi secara rutin, memungkinkan tumbuhnya bakteri Listeria, Salmonella. Pekerja tidak menggunakan APD sarung tangan, masker, hairnet, atau tidak mencuci tangan setelah ke toilet. Bahan tambahan pangan bisa mengandung residu atau bahan yang tidak sesuai standar. Misalnya pengawet berlebih, suhu dan waktu pengolahan tidak sesuai, bisa menyebabkan patogen bertahan hidup. Distribusi dan penyimpanan. Kontaminasi dapat terjadi jika produk tidak dijaga sesuai kondisi yang dianjurkan. Rantai dingin terganggu. Produk yang memerlukan suhu rendah seperti susu, daging akan cepat rusak jika tidak dijaga suhunya. Kemasan rusak dapat menjadi celah masuknya mikroba atau serangga. Transportasi dengan kendaraan tidak bersih, terpapar debu, kotoran, atau bahan kimia lain. Penyimpanan di gudang-gudang lembab, gelap, atau kotor dapat menyebabkan kontaminasi. Pemalsuan pangan, contohnya adalah daging sapi palsu dari daging babi beras plastik pati, tambah resi,
Contoh yang berikutnya adalah susu diberi melamin agar kadar protein terlihat tinggi. Lalu ada madu palsu dari sirup gula. Yang terakhir ada air kemasan, dipalsukan labelnya. Kontaminasi dan pemalsuan ini tentu saja mempunyai dampak, yaitu dampak bagi kesehatan, keracunan, penyakit pencernaan, kanker, dampak bagi mutu produk, rusak secara estetika dan fungsional, dampak bagi kepercayaan konsumen, menurun drastis.